Yang benar, serius ngomongnya jangan dicari-cariin ya. Jangan itu juga kalau nggak ditegur mungkin nggak tahu kalau itu stroke. Ceritain deh waktu itu serangan stroke kayak gimana? Mau nggak, boleh nggak? Iya, boleh. Gimana Pak? Waktu itu? Ya kan nggak tahu ya itu serangan stroke apa enggak, yang jelas waktu itu ngerasain. Jangan itu juga kalau nggak ditegur mungkin nggak tahu kalau itu stroke. Jadi saya dianggapnya bercanda, bicara dengan bahasa yang kalau orang bilang cadel ya, pelo gitu. Sampai dites, sampai dimarahin, sangkanya bercanda sama Pak Iman. Yang benar, serius ngomongnya jangan dicari-cariin ya. Kita emang nggak ngeh kalau itu cadel kan. Itu serangan ya, serangan. Suruh inget banget, suruh nyebut apa kalimat ular melingkar di atas pagar gitu kan, tapi nggak bisa cara jelas gitu. Iya. Jadi saya inget ceritanya gini nih, saya inget banget. Jadi saya tuh lagi jalan-jalan sama anak-anak. Iya. Sama anak istri saya. Terus saya keingetan, saya beli apa waktu itu ya? Martabak. Beli sesuatu, saya keingetan, saya mau lewat situ Itu kita udah saling kenal ya waktu itu. Sebelumnya bapak kan dengan keluhan sakit pinggang apalah ya gitu ya. Saya mau lewat situ tapi saya nggak mau turun, saya cuma mau panggil, kasih, kabur lagi gitu kan. Karena anak-anak udah mau pulang gitu kan. Entah kenapa Allah menyuruh saya ke rumah beliau. Jadi pas beliau keluar, terus saya ngeliat loh kok jalannya begini, ekspresinya begini gitu loh Pak. Jadi mulai gitu, terus saya tes, coba ngomong, loh kok begini. Gerakannya udah beda ya kalau ya mudah-mudahan kalau nanti pada jadi tenaga kesehatan, jadi fisio mungkin lebih sensitif melihat gerakan seseorang. Iya. Habis itu saya langsung instruksi, Pak masuk mobil saya gitu ya. Iya, langsung masuk mobil. Masuk mobil saya, terus saya ngomong sama istri beliau, istrinya panik dong. Kenapa gitu kan, langsung kita bawa memang banyak proses juga beberapa ya, belum dijudge bahwasanya ini stroke, tapi saya ini stroke, saya bilang ini stroke. Dan kebetulan ada konsulen dokter neuro Dr. Saraf ya. Kita tunggu, saya waktu itu jangan pulang lagi, kita tunggu dokter neuronya, dokter sarafnya. Dan dari beliau udah langsung judgement, ini stroke, nggak boleh pulang gitu kan. Oke kan, bener kan gitu. Jadi case kayak gini tuh ya saya nggak bilang alhamdulillah, dan mati kata saya menemukannya ada beberapa Pak ternyata Pak. Yang penanganannya cepat ditangani dan hasilnya Insya Allah ya. Sekarang udah mulai kerja lagi kan ya. Udah bisa lagi, nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Masih berat-berat masih. Beda lagi. Gerakannya oke. Jadi secara teori yang kita bilang golden period itu 4 jam pertama Pak. 4 jam pertama itu penting banget untuk mengakses, melihat apakah ini stroke apa tidak. Jadi kalau untuk umum ada 4 kata Pak yang kita singkat FAST namanya. Fast itu FAST, fast gitu kan, cepat. F pertama face, mukanya, kalau mukanya udah mulai berubah nih, ada yang nggak segera satu gitu ya, nauzubillah, jangan sampai itu kita curiga stroke. Walaupun nggak semua yang gangguan muka itu pasti stroke, ada juga yang Bell palsy ya nggak tuh, bukan stroke itu. Yang kedua arm, tangan, jadi kita saja angkat tangannya sama nggak sama kiri, kalau nggak ada kelemahan kita curiga stroke. Yang ketiga nih, yang bapak saya sampai suruh ngomong ular melingkar gitu, kita bilang speech ya. Speech itu bukan cuma berbicara ya, tapi wicara. Wicara itu artinya bisa jadi dia bisa bicara tapi nggak paham apa yang diomongin. Atau yang kedua yang kita udah jelas, misalnya pelo atau malah nggak bisa ngomong, itu udah clear ya. Ya kalau untuk kasus bapak waktu itu kan agak kurang jelas ya makanya. Nah, yang terakhir time, jadi udah segera bawa ke rumah sakit ya, nggak usah kayaknya gitu sih bos. Sempat dirawat berapa lama ya waktu itu ya? Hampir 5 hari kalau nggak salah. 5 hari ya. Dan ngalamin bed rest sampai nggak boleh bergerak sama sekali. Iya, karena mau diobservasi. Pertama kali itu dimasukin supaya nggak bergerak sampai pipisnya di situ. Pipisnya pasang kateter ya. Iya. Kira-kira kenapa sih
Kalau menurut persepsi Bapak waktu itu kenapa? Ya kayaknya sih pressure, bukan pressure ya. Karena juga sore itu baru pulang kerja, terus kebetulan anak kalau nggak salah itu minta kemana. Prosesnya itu berlanjut terus aktivitasnya. Ya. Aktivitasnya berlanjut terus sampai mandi maghrib tuh nggak ada istilahnya berhenti gitu, istirahat. Itu mungkin kayaknya sih begitu. Itu triggernya saat itu ya, tapi kan sebenarnya stroke itu bukan sesuatu yang baru, tiba-tiba sebenarnya ada historinya gitu kan. Kira-kira kenapa nggak boleh gerak di tempat tidur doang, nggak boleh? Kenapa? Ini buat pembelajaran nih. Iya mungkin biar relaksasi ya. Relaksasi terus peredaran darahnya biar apa? Iya. Jadi salah dari pasien saya. Jadi gini, itu namanya kita observasi, kita pantau. Takutnya stroke in evolution, artinya stroke-nya belum selesai. Ya kadang-kadang di masa waktu itu stroke-nya memburuk. Atau bahkan ada pecah pembuluh darah. Ya itu kita hindari. Makanya kita dipantau, biasanya dipantau untuk bed rest dulu sampai lihat ada nggak penurunan kondisi yang itu langsung kita antisipasi ya. Bayangkan kalau kayak gitu terus pulang ke rumah, serangan selanjutnya di rumah nauzubillah. Sip, makasih Pak sharingnya Pak. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Sama-sama. Makasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kita akhiri ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Makasih banyak. Mari kita lanjut, saya udah mau praktek nih. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.